semua, sebelum mulai, yuk kenalan dulu sama tim kami. Saya Cindy Olivia Natasha dengan NIM 424311018. Saya Erni Esenturi dengan NIM 4242121021. Saya Indra Parida Sitinja dengan NIM 4243121016. Dan saya Nurul Afni dengan NIM 4242421003. Nah, kita akan membahas tentang evaluasi pendidikan dalam psikologi pendidikan. Yuk dengerin sampai selesai. Sebelum masuk materi, ada pertanyaan nih. Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, kenapa sih kita harus ada ujian, tugas, atau kuis? Nah, itu semua adalah bagian dari evaluasi pendidikan. Evaluasi pendidikan adalah proses menilai seberapa efektif pembelajaran yang kita jalani. Bukan cuma lihat nilai ujian, tapi juga cara kita memahami pelajaran, sikap kita, dan keterampilan yang kita pelajari. Banyak yang mengira evaluasi itu sama dengan pengukuran dan asesmen. Padahal sebenarnya berbeda loh. Pengukuran itu menghasilkan angka atau skor dari tes yang diberikan. Sedangkan asesmen, proses menginterpretasikan hasil belajar untuk mengetahui perkembangan siswa. Jadi, evaluasi itu untuk menilai secara keseluruhan apakah pembelajaran sudah berhasil atau perlu diperbaiki. Kita masuk ke jenis-jenis evaluasi ya. Evaluasi sendiri terbagi atas 3 jenis. Bentuk yang pertama adalah evaluasi diagnostik. Pada evaluasi ini berguna untuk melihat kesulitan belajar siswa sebelum pembelajaran dimulai. Lalu yang kedua, evaluasi formatif. Evaluasi formatif ini biasanya dilakukan saat proses pembelajaran, misalnya diadakannya kuis atau diskusi. Yang terakhir atau yang ketiga ada evaluasi sumatif. Pada evaluasi ini biasanya dilakukan pada akhir pembelajaran atau seperti ujian akhir semester. Contoh nyata evaluasi formatif. Misalnya, di dalam kelas matematika, Bu Rina ingin tahu apakah siswanya sudah paham persamaan kuadrat. Dia memberi kuis cepat, lalu diskusi kelompok. Sebelum pulang, siswa menulis hal yang mereka pahami yang masih membingungkan di dalam sebuah kertas. Nah, dari situ Bu Rina bisa tahu bagaimana yang perlu dijelaskan lagi di pertemuan berikutnya. Selain dalam matematika, evaluasi formatif juga sering digunakan dalam pembelajaran lain. Misalnya di bahasa Indonesia, guru bisa pakai diskusi kelompok untuk mengevaluasi pemahaman siswa sebelum ujian. Tapi ternyata, tantangan dalam evaluasi itu ada loh. Misalnya, siswa bisa merasa cemas saat ujian atau kadang hasil evaluasi kurang objektif. Makanya, perlu metode evaluasi yang lebih baik dan mendukung siswa. Menurut kalian, lebih enak belajar kalau ada kuis kecil atau langsung ujian nih? Prinsip evaluasi yang baik. Nah, evaluasi yang baik itu harus yang pertama berkelanjutan, yang kedua menyeluruh baik kognitif, afektif maupun psikomotorik, yang ketiga objektif dan adil, dan yang keempat melibatkan berbagai pihak termasuk guru, siswa, dan orang tua. Terkadang evaluasi pendidikan itu bisa kurang efektif karena beberapa kesalahan, misalnya menilai hanya dari ujian tulis tanpa melihat keterampilan lain, tidak memberi umpan balik yang membantu siswa untuk berkembang, serta evaluasi terlalu subjektif dan tidak punya standar yang jelas. Solusi yang tepat untuk itu, pastikan evaluasi dilakukan secara adil, beragam, dan memberi kesempatan siswa untuk berkembang. Kalian tahu nggak sih, ternyata evaluasi pendidikan di setiap negara itu berbeda-beda loh. Misalnya di Finlandia, hampir tidak ada ujian nasional, tapi sistem belajarnya tetap jadi salah satu yang terbaik di dunia. Di Jepang, ujian masuk sekolah lebih ketat dibandingkan ujian akhir. Dan Jerman, siswa dipisahkan ke jalur pendidikan berbeda sejak usia 10 tahun berdasarkan evaluasi awal. Jadi, sistem evaluasi yang kita pakai sekarang bukan satu-satunya cara loh. Banyak metode lain yang bisa dikembangkan agar pendidikan lebih efektif. Dengan evaluasi yang tepat, siswa bisa belajar lebih efektif, guru bisa mengajar lebih baik, dan pendidikan bisa berkembang lebih maju.
Jadi, evaluasi itu bukan hanya soal nilai, tetapi juga tentang bagaimana kita bisa terus berkembang dalam pembelajaran. Yuk kita jadikan evaluasi sebagai alat untuk lebih baik lagi. Sekian dari kami semua. Terima kasih untuk kalian yang mendengarkan sampai selesai. See you!